Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, sahabat tukang kebon, sudah saya sampaikan ke hadirat sahabat di konten saya sebelumnya mengenai proses kemunculan budak angon atau Satrio Piningit, di mana beliau akan melalui 3 tahapan dan sudah 1 tahapan yang kita hadapi. Ternyata di antara 3 tahapan tersebut ada sebuah tahapan lainnya yang itu patut membuat kita semakin harus menikmati dalam tanda kutip duka cita yang harus menerpa kita semuanya, yaitu akan ada masa pembiaran. Kita yang saat ini sejatinya sudah mulai merasakan bala bencana yang hebat, yang menyakitkan dan juga memprihatinkan, dilihat dari sisi apapun, kemanusiaan maupun alam, lahir maupun batin, masih harus dihadapkan dengan sebuah keadaan kita dibiarkan berlarut-larut di dalam penderitaan, terombang-ambing di dalam suasana ketidakmenentuan, sambil kita berharap-harap cemas, akankah sosok budak angon atau Satrio Piningit atau di antara orang-orang yang tidak mengetahui pekabaran mengenai budak angon atau Satrio Piningit, penderitaan yang kita hadapi ini segera berakhir. Masa pembiaran ini akan berlaku bisa jadi memakan waktu, sama halnya dengan sunatullah terhadap beberapa kejadian besar yang telah dialami oleh dunia dan yang harus dialami oleh dunia dalam kaitannya dengan kisah-kisah kenabian. Misalnya kisah tentang Nabiullah Musa alaihi salam dengan jangka waktu 40 harinya, dan kisah mengenai berkuasanya Dajjal di muka bumi ini dengan 40 harinya. Lalu timbul pertanyaan di dalam benak saya ketika muncul gambaran mengenai masa pembiaran umat manusia, khususnya adalah bangsa dan rakyat Indonesia, selama menunggu tahapan berikutnya atau menunggu informasi pekabaran yang menenangkan mengenai kemunculan sosok budak angon atau Satrio Piningit. Apakah itu juga berlaku dalam waktu 40 hari? Tetapi 40 hari itu bukan hanya hitungan hari-hari biasa, karena tentu saja di dalam masa perujian, percobaan, ada penekanan-penekanan tertentu, sehingga digambarkan misalnya di dalam kisah Dajjal, 40 hari itu 1 hari diantaranya terasa seperti 1 tahun, 1 hari diantaranya terasa seperti 1 bulan, dan 1 hari diantaranya terasa seperti 1 pekan, serta hari-hari lainnya akan terasa seperti hari-hari biasa. Pertanyaannya, akankah
masa-masa pembiaran yang harus dilalui dan dihadapi kita itu akan seperti masa-masa 40 hari di era kepemimpinan atau kepenguasaan sosok Dajjal laknatullah, dan penderitaan seperti apa yang harus kita hadapi. Satu harapan saya, satu doa saya adalah semoga Allah melindungi, mencukupi, menyelamatkan, menjaga dan mengasihi umat Islam seluruhnya dan juga orang-orang baik di antara kita semua. Orang-orang soleh yang memang patut dan layak untuk selamat, sehingga bisa menikmati masa-masa indah, masa-masa damai, masa-masa jaya, masa-masa puncak peradaban kemanusiaan menjelang akhir zaman, dan sebagai puncak dari misi manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah, sebagai raja penguasa yang harus menjalankan misi kepenguasaannya, misi kepemimpinannya dengan menuruti hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini. Sahabat, saya tidak bisa memastikan kapan waktu tepatnya masa pembiaran itu, akankah saat ini atau dalam waktu ke depan ini, ataukah setelah dua masa yang harus dihadapi oleh Budak Angon atau Satrio Piningit itu terjadi, ataukah satu masa lagi sebelum masa terakhir, masa penobatan Budak Angon atau Satrio Piningit, ataukah kapan waktunya. Yang jelas, gambaran mengenai kemunculan Budak Angon atau Satrio Piningit saat ini saya tidak bisa merabanya karena buram tergoyah